anggota DPR ini kan pastinya juga menyerap aspirasi gitu Pak. Itu semuanya tertampung tidak? Tersalurkan tidak gitu? Saya pikir semua dewan itu punya ceruk-ceruk siapa yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang mengantarkan kita. Politik itu kan juga sebagai wahana atau instrumen untuk mengabdikan diri. Kemiskinan itu kan menjadi hal yang permasalahan yang lama, selalu ada setiap tahun. Mungkin Pak Agung ada usulan, mungkin apa ya? Mungkin yang sebagaimana dawuh dari Rasulullah itu kan, kemiskinan itu kan dekat dengan kekufuran. Bagaimana mensinambungkan antara program dari pusat ya, dan program dari pemerintah daerah itu menjadi satu. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari DPRD Provinsi Jawa Timur itu naik ke menuju DPR RI. Ya, kira-kira Pak Agung ini apa yang melatar belakangi Pak Agung ini maju ke RI gitu Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar sahabat Radar Bojonegoro, jumpa lagi di channelnya Radar Bojonegoro. Tamu kita kali ini adalah Pak Agung Supriyanto. Oke, selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang tahu nggak siapa sebenarnya Pak Agung ini? Pak Agung ini adalah anggota DPRD Jatim dari fraksi Partai Amanat Nasional. Oke, Pak Agung bisa diperkenalkan Pak Agung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Bojonegoro dan Tuban, perkenalkan saya Agung Supriyanto. Saat ini posisi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan insya Allah besok ini Mas Zim, saya ini diberi mandat untuk naik kelas ya. Naik level. Kemarin DPR Provinsi Jawa Timur, insya Allah di ke depan 2024 ini menjadi calon anggota DPR Pusat. DPR RI. DPR RI. Ya. Naik level Pak Agung. Iya. Amin, Oke Pak Agung. Pak Agung ini sudah berapa periode menjabat sebagai anggota DPR? Saya ini dikontrak sudah 4 periode. 4 periode? Sejak tahun berapa? 3 periode. Sejak tahun 2004-2019 menjadi Dewan Kabupaten Tuban, menjabat ketua fraksi sekaligus sebagai ketua komisi A DPRD 4 sampai 2019 sampai 2014. Nah, 14. Naik kelas saat ini menjadi DPR Provinsi Jawa Timur. Itu pemilu 2000 di 2024 nanti. Gitu. Oke. Terus 2024 berikutnya ini DPR RI. Amin. Gitu. Oke Pak Agung. Pak Agung ini apa aja sih tupoksi dari anggota DPRD Jatim itu apa aja sebenarnya? Apa sama nggak dengan DPRD Kabupaten? Iya sama. Karena ini DPR provinsi itu kan dari sisi regulasinya sama. Sama-sama dari pemerintahan daerah yang di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. Hanya mungkin faktor masalah bajunya saja. Kalau di DPR Kabupaten itu ruang wilayahnya kecil, kalau di Jawa Timur ruang wilayahnya lebih luas, lebih besar. Oke. Nah, sedangkan menyangkut masalah tupoksinya itu kan kalau 3 hal yang menjadikan kewenangan dan tugas dari DPRD itu, yang pertama adalah menyangkut masalah regulasi. Ini membahas dan menetapkan peraturan daerah dan bersama-sama dengan eksekutif. Yang kedua adalah fungsi budgeting, menganggarkan, merencanakan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintahan daerah, dan ketiganya adalah controlling, mengontrol atas political will dan political anggaran yang sudah ditetapkan antara eksekutif dengan legislatif. Kira-kira itulah. Fungsi kontrol, fungsi budgeting gitu ya. Oke, Pak Agung. Pak Agung ini seperti sudah cukup berpengalaman lama ya jadi anggota legislatif ya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Pak Agung itu terjun ke dunia politik? Ya, background saya itu kan dulu pernah menjadi aktivis di Bandung itu tahun 90-an. Nah, itu asahan pertama ada sense of territory, ada kepekaan terhadap sosial, ya, persoalan-persoalan hempitan sosial. Di situ akhirnya muncul ada
ada panggilan diri bahwa politik itu kan juga sebagai wahana atau instrumen untuk mengabdikan diri. Bagaimana persoalan-persoalan masyarakat itu, persoalan-persoalan sosial itu bisa membantu menyelesaikan. Nah, atas panggilan itulah sehingga saya ini masuk menyalonkan diri di 2024. Ya, 2004. 98 saya menjadi pengurus di cabang kecamatan itu. Belum bertarung waktu itu, belum masuk. Belum masuk. Belum nyalon. 2024 saya masuk dan alhamdulillah masyarakat mengontrak saya menjadi DPR Kabupaten ya. 2 periode berarti, Pak? 3 periode. Oh, 3 periode. 2004, 2019. Oh, sampai 2019? 2019. Oh, 3 periode, Pak. Iya. Bisa cukup berpengalaman, Pak. Visi misi jenengan apa, Pak? Menjadi anggota DPRD waktu itu ketika selama ini apa sih visinya, misinya itu apa? Pada garis besarnya itu bahwa saya berangkat kan dari masyarakat kan. Masyarakat bawah yang dulu memang belum dihitung lah dalam peta sosial itu karena saya berangkat dari orang dan keluarga yang sangat sederhana kan. Nah, karena saya suka berinteraksi dengan masyarakat sehingga visi saya bagaimana bisa membantu problematika di tengah-tengah masyarakat kan. Dan alhamdulillah saya bisa memposisikan diri menjaga kemitraan dengan pemerintah daerah, berbagai persoalan-persoalan sosial, mulai infrastruktur maupun yang lainnya itu bisa membantu kan. Anggota DPR ini kan pastinya juga menyerap aspirasi gitu, Pak. Aspirasi dari masyarakat itu mungkin keluhan tentang kesejahteraan, tentang kemiskinan itu seperti apa, Pak Agung? Untuk mengatasinya seperti apa? Untuk menyerap mereka, terus problem mereka mengatasinya. Pemerintah itu kan sudah menyiapkan piranti sebuah sistem yang namanya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ya tentang sistem perencanaan pembangunan itu. Melalui sistem perencanaan pembangunan itulah di breakdown-kan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Nah, untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kalau eksekutif itu alat jaringnya namanya tuh musrenbang ya. Kalau legislatif itu atau dewan itu alat jaringnya adalah reses. Atau jaring aspirasi masyarakat yang namanya Jasmas itu. Melalui jaring aspirasi masyarakat itulah DPRD itu diberikan otoritas dalam 1 tahun 3 kali. Ya. 3 kali melakukan reses. Melakukan reses itu. Nah, momen reses itulah sebagai momen kita membangun interaksi kepada masyarakat. Apa sih yang menjadikan keluhan-keluhan masyarakat itulah, baik menyangkut masalah kebijakan pembangunan, ya, sifatnya fisik, ya, atau pemberdayaan manusianya, itulah yang menjadikan pokok-pokok pikiran dari Dewan. Dan pokok-pokok pikiran itulah nanti dituangkan yang namanya KUA-PPAS. Kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran itulah sebagai bahan untuk merumuskan APBD. Nah, kira-kira alurnya begitulah. Semua aspirasi itu tertuang dalam KUA-PPAS atau memang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Ada berapa ratus warga mungkin yang mengaspirasikan, memberikan aspirasi kan gitu. Itu semuanya tertampung tidak? Tersalurkan tidak gitu? Ya, tentu kita tidak mungkin apa yang menjadikan keluhan dari masyarakat itu bisa kita tampung semua, tetapi dalam teori representasi itu atau teori keterwakilan itu adalah sekurang-kurangnya siapa yang memilih dan siapa yang mempercayai kita. Nah, saya pikir semua dewan itu punya ceruk-ceruk siapa yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang mengantarkan kita. Konstituen kita. Nah, lewat konstituen itulah keinginan-keinginan dari masyarakat, keinginan-keinginan dari konstituen itu kita artikulasikan
dalam rumuskan APBD. Memang begitu saya masuk tahun 2019 itu kondisi kan tidak kondusif. 2020 kita sudah disambut oleh COVID. Ya. Nah, adanya COVID itu yang semestinya yang sudah direncanakan itu harus dialokasikan kepada masyarakat, tapi hampir keseluruhannya banyak yang terkontraksi. Banyak yang terkontraksi. Kenapa terkontraksi? Karena pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu lebih memprioritaskan bagaimana persoalan COVID-19 itu bisa diatasi. Bisa diatasi. Terutama dari sisi menyangkut masalah kesehatan. Maka kebijakan-kebijakan anggaran di 2020 sampai 2022 kemarin itu banyak yang dialihkan agar bagaimana persoalan COVID itu bisa terselesaikan. Karena COVID itu kan dampaknya kan multi kompleks. Bukan masalah kesehatan saja, ekonomi juga, Pak. Tetapi ekonomi juga luar biasa. Jadi ini sehingga kemarin masa-masa kami menjabat itu belum bisa menuntaskan harapan dari masyarakat. Karena COVID itu tadi ya, karena itu dahsyat. Karena adanya COVID itu. Kan. Oke. Pak Agung, ini apa yang melatar belakangi Pak Agung ini maju ke RI gitu Pak? Nah, ini penting juga nih Pak Agung ini maju di RI. Dapilnya tetap Bojonegoro tuh Pak. Iya, ini bukan hanya kejutan untuk masyarakat. Saya sendiri juga terkejut. Kenapa terkejut? Karena kami menjadi anggota Dewan Provinsi itu kan tahapan baru perkenalan. Baru satu periode. Karena 1 tahun, 5 tahun itu kan masa-masa memahami geopolitik yang ada di pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, begitu 2,5 bulan yang lalu ya kami dipanggil khusus oleh ketua kami, Mas Rizky Sadik, Ketua Jawa Timur, agar kami diminta untuk menyalonkan Dewan RI kan. Dan kami juga dipanggil oleh Bang Zulkifli Hasan sebagai ketua kami, ketua umum kami itu. Nah, atas pertimbangan banyak hal ya, sehingga kami itu memutuskan dengan sebagaimana jargon kami yang kami pasang di baliho itu dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari DPRD Provinsi Jawa Timur itu naik menuju DPR RI ya kira-kira itu. Oke. Terus kira-kira misinya Pak Agung apa ini ketika mungkin terpilih menjadi DPR RI? Saya gini Mas, tanggung jawab pemerintah daerah itu kan multi kompleks ya, baik di Bojonegoro dan Tuban, menyangkut masalah kemiskinan, menyangkut masalah pengangguran, indeks pembangunan manusia yang Bojonegoro dan Tuban itu sampai saat ini juga belum berkunjung membaik. Maka menyelesaikan persoalan Bojonegoro dan Tuban dengan banyak begitu persoalan itu yang hanya topangannya dengan APBD itu berat. Oh gitu. Oke. Kenapa berat? Karena antara kebutuhan dengan keuangan tidak imbang. Jadi saya ibaratkan kayak antara taplak dengan meja ini, besar mejanya daripada taplaknya. Ditutup di sini yang bolong, ditutup di sini yang bolong. Nah, maka harapan kami itu atau visi misi kami itu sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu kan banyak ya. Banyak hal yang menyangkut masalah pengentasan kemiskinan, mengentaskan pengangguran maupun bantuan-bantuan untuk ekonomi. Pemerintah pusat saat ini itu kan memprioritaskan hal itu. Mungkin mensinergikan antara kebijakan pusat dengan pemerintah daerah itu belum dimaksimalkan, sehingga kehadiran saya ini nanti kalau Gus Jawa menjabat jadi Dewan RI, saya bagaimana bisa membantu pemerintah daerah
ya, untuk mensinergikan antara daerah dan pusat. Antara pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang mungkin saat ini belum bisa dimaksimalkan, insya Allah kehadiran kami itu akan memposisikan diri menjadi mitra. Contoh saja menyangkut masalah pengentasan masalah kemiskinan. Program-program dari pemerintah pusat itu kan sangat banyak. Nah, ini program-program saya yakin program dari pemerintah daerah juga sangat banyak kan. Nah, bagaimana mensinambungkan antara program dari pusat ya, dan program dari pemerintah daerah itu menjadi satu. Saya yakin itu menjadi kekuatan yang bisa lebih memaksimalkan untuk mengurai dan menuntaskan persoalan-persoalan sosial baik di Bojonegoro maupun Tuban. Kemiskinan itu kan menjadi hal yang istilahnya sudah lama, penyakit lama lah gitu. Istilahnya permasalahan yang lama selalu ada setiap tahun. Mungkin Pak Agung ada beberapa usulan mungkin apa ya, mungkin bisa mengatasi kemiskinan yang terus tumbuh gitu Pak. Yang satu miskin diatasi ya, tahun depan tumbuh lagi kan gitu. Kalau sebagaimana dawuh dari Rasulullah itu kan kemiskinan itu kan dekat dengan kekufuran. Artinya bahwa kemiskinan itu potensi untuk adanya distorsi atau mengganggu stabilitas. Contoh saja saya kemarin sempat mengikuti di medsos itu angka 2023 ini perceraiannya itu kan luar biasa. Perceraian rumah tangga di itu. Nah, Bojonegoro. Terutama informasinya kan justru yang gugat itu adalah banyak kaum istri itu. Nah, ujungnya ternyata menyangkut masalah stabilitas ekonomi. Nah, jadi ekonomi itu bukan hanya menjadi dekat dengan kekufuran, tetapi ekonomi juga mengganggu stabilitas keluarga. Nah, sehingga bagi kami itu bahwa kemiskinan itu harus menjadikan skala prioritas, menjadi skala prioritas untuk mampu untuk diselesaikan. Sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro itu kan punya diberikan kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Karena apa? Topangan APBD APBD Bojonegoro itu kan relatif lebih besar, lebih besar itu. Maka ini kan tergantung, kalau kemiskinan itu menjadikan skala prioritas untuk dituntaskan, ya, saya yakin itu pengurangan terhadap angka kemiskinan itu menjadi bisa terkurangi. Nah, dalam menyelesaikan persoalan sosial itu, tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Kenapa? Karena persoalan sosial itu harus banyak tangan-tangan yang digerakkan. Kan? Baik itu kalangan akademisi, ya, baik kalangan penggiat sosial, baik unsur-unsur dari pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat dan agama. Karena saya yakin ya, jika persoalan sosial termasuk kemiskinan itu, banyak tangan yang menyelesaikan, saya meyakini itu bisa mengurangi secara lebih besar ya. Artinya pada tahun berikutnya. Artinya perlu dukungan banyak stakeholder gitu Pak Agung. Iya. Oke. Pak Agung di DPRD provinsi ini di komisi apa Pak Agung? Saya di komisi C. Komisi C. Bidangnya apa itu Pak Agung? Pengelolaan anggaran. Oh, anggaran. Pengelolaan anggaran. Oh, berarti tahu dong seluruh anggaran di provinsi aja Pak Agung. Ya. Pemerintah daerah provinsi itu kan kalau di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah itu kan sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah. Nah, sehingga setiap tahun itu laporan-laporan dari pemerintah daerah itu tentang postur anggaran maupun apa yang dilakukan pengalokasian anggaran itu kita tahu. Makanya saya sampaikan tadi itu pemerintah daerah Kabupaten
Bojonegoro dan masyarakat Bojonegoro itu perlu bersyukur ya, karena diberikan kenikmatan lebih ya, terutama menyangkut masalah postur anggaran yang di tahun 2023 ini kan diestimasikan sampai 8,2 triliun. Ya. Itu angka yang sangat seksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Banyak persoalan bisa diselesaikan, ya? Semestinya. Ya. Oke, bagus. Ini kan angka seperti itu kan tidak abadi kan. Artinya itu kan migas itu nanti suatu saat akan habis. Mungkin dengan punya saran apa untuk masyarakat Bojonegoro, kira-kira nanti suatu saat migas itu kan akan habis kira-kira. Apa nanti akan turun drastis itu APBD itu? Iya. Jadi peran dari kita kan memberdayakan masyarakat. Semestinya kan uang itu kan harus diberdayakan dalam masyarakat. Apa yang diberdayakan itu? Satu adalah menyangkut masalah resourcesnya, manusia yang diberdayakan. Yang kedua adalah menyangkut masalah fisiklinya. Nah, saya seringkali menyampaikan pada unsur pemerintah daerah itu, memaknai pemberdayaan masyarakat itu kan lebih diprioritaskan masalah fisikli. Jadi membangun itu lebih banyak dimaknai fisikli. Bagaimana gedung bagus, bagaimana jalan bagus, bagaimana yang lain bagus. Tetapi harus difahami bahwa persoalan membangun resources atau sumber daya manusia itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena capaian sumber daya manusia itu adalah long term. Ya, long term. Nah, sehingga menurut kami membangun kecerdasan manusia itu untuk investasi jangka panjang menurut kami juga harus menjadikan prioritas ya. Terutama di Bojonegoro dan Tuban sebagai wilayah kerja kami sebagai wakil masyarakat itu. Nah, mungkin caranya seperti apa, Pak? Apa mungkin dibangun universitas atau apa gitu? Ya, suatu contoh ya, ini analis kecil saja. Seringkali masyarakat Bojonegoro itu dikala punya persoalan kesehatannya yang di pemerintah, di rumah sakit daerah tidak mampu. Itu kan seringkali di Surabaya itu. Iya. Di Surabaya. Nah, karena di Surabaya itu saya sering melakukan diskusi dan sharing dengan direkturnya itu, banyak sekali daerah-daerah itu jika pemerintah rumah sakit daerahnya itu tidak mampu menyelesaikan, pasti kan dirujuk di sana. Iya. Dan ini tidak hanya Bojonegoro, seluruh Jatim. Hampir semua Jatim. Maka ada yang antri sampai 2 bulan, 3 bulan itu karena antara tenaga medis maupun fasilitas yang lain itu tidak cukup dengan antrian begitu panjang. Nah, tentu karena pemerintah daerah Bojonegoro itu punya anggaran lebih. Tentu ini kan bagi kami investasi menyangkut kesehatan kan penting. Kalau umpama dokter spesialis itu kurang, ya. Spesialis jantung, spesialis apapun kan itu. Maka pemerintah daerah itu lewat political anggaran kan bisa investasi pada dokter-dokter. Ya. Caranya bagaimana? Bagi orang-orang yang punya kemampuan ya, masalah intelektualnya itu sangat memadai dan secara finansial itu terbatas ya, ekonomi keluarga. Ini kan bisa diprotek melalui anggaran dari APBD, disekolahkan, diberi mahasiswa sampai tuntas. Dengan bentuk komitmen sebagai komitmennya itu apabila nanti sudah lulus ya menjadi dokter umum maupun dokter spesialis, maka harus mendarma baktikan kepada rumah sakit di Bojonegoro, baik rumah sakit maupun puskesmas. Pun demikian dengan menyangkut masalah teknologi, karena di daerah-daerah itu banyak sekali rumah sakit daerah itu kan problemnya 2. Satu menyangkut masalah dokter itu tidak memadai ya. Kurang. Ada satu dokter itu harus menangani 5 rumah sakit. Ke sana, ke sini ya. Yang kedua adalah dokter spesialisnya itu sangat kurang. Ya. Dan ketiganya menyangkut masalah teknologinya yang ini. Nah, sehingga sebagaimana yang saya sampaikan ini memang investasi jangka panjang. Menyekolahkan anak itu kan tidak butuh 1-2 tahun.
bisa 5 tahun bahkan lebih. Tetapi apabila tenaga resourcesnya, manusianya itu ada, tenaga spesialis ada, dan nanti dibangun rumah sakit yang representatif, maka persoalan-persoalan di masyarakat tentang kesehatan di Bojonegoro wabil khusus tidak harus dirujuk di rumah sakit Surabaya. Di Surabaya. Dan mungkin karena Bojonegoro itu kan diberikan kelebihan anggaran dibandingkan Blora, dibandingkan Tuban, Lamongan, Ngawi. Sehingga kalau nanti Bojonegoro itu membentuk rumah sakit yang representatif, apalagi dengan taraf internasional dan semua persoalan-persoalan kesehatan yang bisa diobati di rumah sakit tersebut. Ini bukan efeknya, itu bukan hanya masyarakat Bojonegoro. Daripada jauh-jauh di Surabaya, orang Ngawi, orang Magetan, orang Tuban. Mending saja ini dirujuk di rumah sakit di Bojonegoro. Nah, ini tidak instan, saya sadar. Investasi di resources manusia itu tidak instan. Ya, kayak usia kita ini nanam kelapa, nanam pohon-pohon kan tidak harus bim salabim 1-2 bulan terus panen, tidak seperti jagung, kacang kan harus tahunan. Dan saya pikir itu. Jadi jangka panjang itu, Pak? Iya, jangka panjang. Demikian pula dengan pendidikan lain. Menurut Pak Agung, Bojonegoro ini mampu membangun rumah sakit seperti itu. Iya, sangat mampu. Coba saya kemarin itu membaca di online itu kan silpa sisa lebih saja kan 3,2. Iya. 3,2. Nah, sisa lebih itu, padahal sisa lebih itu sisa lebih anggaran itu kan kalau berdasarkan dari ketentuannya itu kan maksimal 5%, itu sampai 40%. Nah, sisa lebih anggaran itu menurut kami dengan persoalan di Bojonegoro yang masih complicated, masih banyak semacam ini tuh bisa dialokasikan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar itu, menyangkut masalah kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan banyak hal lah. Oke, Pak Agung, terakhir ini apa Pak pesan-pesan Pak Agung ini untuk masyarakat Bojonegoro dan Tuban menjelang pemilu legislatif 2024? Ada salah satu filosof itu kan yang namanya Thomas Hobbes itu, substansi daripada politik itu kan ada transaksi sosial antara pemimpin dengan masyarakat itu. Harapan kami bahwa siapapun calon mau calon dewan, mau calon bupati, calon gubernur, bahkan presiden pun, harapan kami itu pertama tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih itu lebih diaktifkan. Yang keduanya ada sebuah kontrak sosial. Simbol-simbol di masyarakat ini kan banyak. Kontrak sosial itu gimana, Pak? Dalam arti begini, satu contoh APBD di Bojonegoro itu 8,2 triliun. 8,2 triliun itu you mau apakan? Oh gitu. Dan berapa you berikan di sini banyak sekali kan, ada seni budaya, ada KONI, ada pertanian, lembaga pertanian. Nah, you saya pilih menjadi umpama ini contoh you saya pilih menjadi Bupati Bojonegoro itu. Berapa alokasi yang you berikan kepada kamu? Kepada KONI, kepada seni budaya, kepada pertanian, ada NO, ada Muhammadiyah. Karena stakeholder itu, Mas. Jadi pemimpin itu tugasnya sebenarnya kan hanya 2. Satu adalah memberikan kewenangan, 2 adalah memberikan keuangan. Nah, pemimpin itu dalam mengelola adalah kesanggupan diri bagaimana mendistribusikan 2 hal itu. Kalau NO diberikan kewenangan dan keuangan, kalau NO diberikan kewenangan dan keuangan, kalau KONI diberi, kalau komunitas petani diberi, dan semua komponen-komponen stakeholder di masyarakat diberi, maka saya yakin nanti itu semua gerak, tentu dalam dalam bingkai dirijennya itu adalah pemimpin.
Pemimpin kan. Semua anggaran itu, pengelola anggarannya itu adalah memang otoritas dari pemimpin. Di sini adalah bupati. Tetapi menyangkut masalah distribusi kewenangan dan anggaran itu adalah semua adalah untuk kemaslahatan daripada masyarakat itu. Kira-kira begitulah harapan dan pesan dari kami, dan doa restu juga pada masyarakat Bojonegoro dan Tuban. Mudah-mudahan Allah menjabai terhadap apa yang menjadikan harapan dari kami, dan mudah-mudahan apabila terpilih menjadi Dewan RI itu guna dan manfaatnya untuk masyarakat Bojonegoro dan Tuban ini bisa terlaksana. Saya pikir itu. Bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, Pak. Iya. Bisa menyerap. Oke, demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan saya dengan Pak Agung Supriyanto, anggota DPRD Provinsi dan juga caleg DPR RI dari fraksi Amanat Nasional. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.